Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, bertemu lagi dengan Kayana di sini dalam ibadah sekolah hari Minggu online. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sama seperti kakak juga dalam keadaan sehat dan sukacita walaupun keadaan sekarang tidak kurang baik ya, tidak memungkinkan kita untuk beribadah dan bertemu secara offline di gereja, tapi kita harus tetap bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online atau daring ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang masih main, masih melakukan aktivitas lain, sekarang boleh dihentikan dulu ya. Kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Kita mau mengikuti ibadah sekolah hari Minggu ini dengan hormat. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi kita percaya Tuhan Yesus melihat kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mencintai Yesus? Iya, semua pasti mencintai Yesus ya. Kita mau nyatakan bahwa kita mencintai Yesus seperti lagu I love you Jesus. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikannya secara bersama-sama ya. Seperti lagu tadi, kita menyatakan kalau kita mencintai Yesus. Nah, kakak berharap kalian sedari kecil sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, melakukan hal kebaikan untuk sesama, mengasihi firman Tuhan. Nah, itulah cara kita menunjukkan kasih kita atau cinta kita kepada Tuhan, dan masih banyak lagi yang lain ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kakak mengajak semuanya untuk boleh duduk tenang. Kita mau berdoa menghadap Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan memimpin di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu kami boleh ada di sini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah hati, pikiran, dan jiwa kami boleh tertuju kepada Engkau saja, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Dan Engkau juga boleh memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan, membawakan puji-pujian. Biarlah
Nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Epa. Nah, kalian boleh menyiapkan Alkitab kalian ya, dan boleh minta bantuan mama, papa, otang, atau keluarga yang ada di rumah. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kalian lagi untuk menyanyikan satu pujian. Kita mau mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Karena apa? Dari firman-Nya lah kita tahu isi hati Allah. Mari adik-adik kita menyanyikannya secara bersama-sama. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapin Alkitabnya dan kita tolong kepada mama papahnya ya, atau kakaknya juga untuk membukakan ayat Alkitab yang akan kita dengarkan pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau nanya nih, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang apa ya minggu lalu? Nah, kita belajar tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk adik tahu untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menebus dosa-dosa kita semua ya. Dan karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita, dia rela adik-adik, dia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan umatnya, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ingatin lagi nih, siapa yang masih ingat tentang cerita Tuhan Yesus setelah dia mati, dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga? Ada yang ingat tentang cerita firman Tuhan? Nah, sekarang kita akan belajar kembali secara bersama-sama ya. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, adik-adik, itu kabar yang sangat luar biasa ya untuk kita dengarkan. Jadi, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan cara kita bersyukur dan memuji nama Tuhan Yesus. Sekarang kita berdoa yuk. Kita berdoa untuk memulai firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita
Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang melimpah kepada kami setiap harinya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di atas kami sehingga kami bisa fokus, perhatian kami tertuju kepadamu juga ya Tuhan. Dan siapkan juga hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan nantinya. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Di hari pertama minggu itu, Maria Magdalena beserta perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka datang adik-adik ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka berencana untuk mengurapi tubuh Tuhan Yesus menggunakan rempah-rempah yang sesuai dengan adat pada daerah masa itu ya adik-adik, pada daerah mereka. Tetapi saat mereka sampai depan gua di mana Tuhan Yesus dibaringkan, mereka bingung adik-adik, mereka terheran-heran. Kenapa batu besar yang menutupi gua tersebut itu terbuka? Lalu mereka segera masuk dan mengecek Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus masih ada di sana? Tetapi hasilnya nihil adik-adik. Yang tersisa hanyalah kain lenannya saja. Tubuh Tuhan Yesus itu telah tiada. Mereka bingung. Tubuh Tuhan Yesus kemana? Kenapa hanya ada kain lenannya saja? Dan mereka berencana keluar adik-adik. Mereka berencana keluar dan memberitahukan kepada semua orang. Tapi sebelum itu, Maria dan perempuan yang lainnya itu didatangi oleh sosok dari utusan Allah. Lalu dia berkata, yuk kita baca sama-sama di Lukas pasal 24 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Mereka sangat bingung adik-adik. Maksud dari kedua utusan Allah ini apa? Lalu kedua orang dari utusan Allah itu menceritakan dan mengingatkan kembali kepada Maria dan perempuan-perempuan bersama Maria itu bahwa Tuhan Yesus dan Allah telah menepati janji mereka, yaitu pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari kuburnya. Lalu setelah itu Maria mengingat hal tersebut adik-adik. Oh iya, benar Tuhan Yesus pernah mengatakan janji tersebut. Lalu setelah kedua orang utusan Allah itu pergi, Maria dan perempuan yang bersama Maria itu pergi kepada semua orang yang ada di kota itu dan kepada murid-murid Tuhan Yesus juga ya. Mereka menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, kami telah mengeceknya. Hanya terdapat kain lenannya saja, tetapi tubuh Tuhan Yesus itu tidak ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Banyak dari murid Tuhan Yesus itu terlalu sedih sehingga mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria dan perempuan-perempuan yang datang kepada mereka. Tetapi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia bertanya-tanya, apakah yang dikatakan oleh Maria dan perempuan lain itu benar adanya atau tidak? Kalau begitu, saya akan mengeceknya sendiri. Nah, jadi adik-adik, Petrus itu lari ke dalam mendatangi kuburan Tuhan Yesus atau goa untuk mengecek sendiri apakah itu benar atau tidak. Dan kira-kira apa ya yang ditemukan Petrus di sana setelah dia sampai di goa tempat Tuhan Yesus dikuburkan? Ada yang tahu? Iya adik-adik, yang ditemukan oleh Petrus itu adalah batu besar yang menutupi goa itu telah terbuka, lalu kain lenan
dan juga kubur kosong. Nah, lalu Petrus bertanya-tanya. Setelah dia pulang, lalu bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah itu benar yang terjadi? Kemanakah tubuh Tuhan Yesus? Kenapa kubur itu menjadi kosong? Dia di sepanjang perjalanan adik-adik dia selalu bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dan tidak lama setelah itu, ada 2 orang pengikut Tuhan Yesus itu hendak pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Mereka sambil bercakap-cakap, dan di sepanjang perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti 2 pengikut Tuhan Yesus itu adik-adik. Lalu orang tersebut bertanya kepada 2 pengikut ini, sedang apa yang kalian bicarakan? Kemudian kedua orang pengikut Tuhan Yesus ini menoleh kepada seorang tersebut. Lalu mereka menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Tuhan dan betapa sedihnya mereka setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan. Lalu orang ini menjelaskan tentang firman Tuhan yang pernah dijanjikan oleh Allah ya, bahwa Allah akan mendatangkan juru selamat untuk menebus dosa-dosa umat manusia, yaitu dosa umat kita semua ya adik-adik. Kedua orang pengikut Tuhan Yesus itu, mereka mendengarkan dengan sama tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh orang tersebut. Lalu kedua orang pengikut Tuhan Yesus ini mengajak orang tersebut untuk menginap bersama-sama dengan mereka ya. Setelah itu mereka makan bersama-sama dengan orang tersebut. Kemudian ada suatu hal yang indah terjadi pada malam hari itu adik-adik, yaitu Allah membukakan mata dan hati mereka sehingga mereka baru sadar bahwa orang yang makan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Mereka sangat bahagia adik-adik. Lalu kedua pengikut Tuhan Yesus ini berbicara, tadi kita sangat bahagia ya, dan jantung kita itu berdegup kencang saat kita berbicara dengan orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Tuhan Yesus. Wah, betapa bahagianya diriku. Dan ini adalah suatu hal yang sangat indah yang kita alami sekarang. Setelah itu, Tuhan Yesus lenyap dari hadapan mereka semua adik-adik. Setelah mereka mengenali bahwa orang yang makan bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus, tidak lama setelah itu, Tuhan Yesus segera lenyap atau menghilang dari pandangan mereka semua ya adik-adik. Lalu, kedua pengikut Tuhan Yesus dari Emmaus ini menceritakan tentang apa yang terjadi pada malam hari itu adik-adik. Mereka menceritakan kepada pengikut Tuhan Yesus bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu semua." Lalu bukannya mereka senang melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka malah ketakutan adik-adik dan mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yuk kita baca sama-sama di Lukas pasal 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Lalu murid-murid Tuhan Yesus mengecek bekas tanda paku yang ada di tangan Tuhan Yesus adik-adik.
Mereka terkejut bahwa yang mereka lihat adalah benar-benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dan Dia adalah juru selamat mereka yang mati dan telah bangkit dari antara orang mati, adik-adik. Dan juga dosa dan kematian tidak dapat mengalahkan juru selamat mereka yang luar biasa. Lalu Tuhan Yesus bercerita panjang lebar tentang dirinya yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menceritakan hal yang luar biasa, yaitu Juru Selamat telah turun ke dunia. Dia rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, kemudian bangkit sebagai Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, kita setiap hari pergi ke sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan Yesus, dan juga memuji Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dia adalah juru selamat yang setia dan selalu menjaga kita dari pagi sampai malam dan dalam setiap kehidupan kita, ya adik-adik. Dan kita sebagai umat manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sekian dari firman Tuhan. Yuk, kakak ajak adik-adik semuanya berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tentang Engkau yang rela mati disalibkan untuk dosa-dosa kami, dan juga Engkau bangkit pada hari yang ketiga menepati janji Allah pada perjanjian lama ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini selalu tumbuh dalam hati kami, dan kami bisa belajar bahwa kami hanyalah murid-murid-Mu yang perlu akan pengajaran dan pengasihan-Mu juga ya Tuhan. Dan ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa cerita pada minggu selanjutnya, Dedek. Terima kasih Kak Epa untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati. Nah, dari cerita Kak Epa tadi kita tahu bahwa kita mengasihi Juru Selamat kita yang berkuasa dan yang telah bangkit dari kematian, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, dan kita percaya kepada Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, karena Dia telah mati bagi kita di kayu salib. Dia telah menghapus setiap dosa kita dan telah mengampuni kita. Sehingga apa adik-adik? Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Artinya kita seolah-olah tidak berdosa lagi dan kita menerima hidup yang kekal. Nah, adik-adik, demikian cerita dari Kak Epa tadi ya. Sekarang tiba waktunya kalian untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh kalian masukkan ke dalam amplop ya. Nanti bisa diserahkan kepada Kak Ipana yang bekerja di kantor BPH atau melalui rekening, yaitu rekening Katri yang tertera di pengumuman ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Dia harus makin bertambah. Kita menyanyikannya secara bersama-sama ya. Saja disembah, ku di tempat
saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kakak mau mengingatkan kalian lagi untuk tetap mematuhi setiap protokol kesehatan agar kita terhindar dari corona atau COVID-19. Dan kakak mengajak kalian untuk ikut beribadah minggu depan lagi ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup sekolah minggu kita ini dengan sama-sama berdoa. Sekarang semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu, kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah ibadah kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan kami boleh mengerti firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Kami boleh berbuah lebat, kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, tadi juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah itu boleh berguna untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kami menyerahkan sisa hidup kami ke depan, setiap aktivitas kami. Engkau tutup bungkus kami, jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa selalu dalam perlindungan-Mu. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan-Mu. Dan biarlah Engkau juga boleh menyembuhkan bumi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjadi teman bagi saudara-saudara, teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang berduka cita. Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami, sisa hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup